Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Yusra Dewi MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks, serta teman-teman kelas reguler A yang saya banggakan. Saya Seli Septiani dengan NIM A1B1200030 dan rekan-rekan saya yaitu ada Ria Ardianti dengan NIM A1B1200029 dan Cindy Claudia Siringoringo dengan NIM A1B1200036. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pengembangan materi ajar teks non-faktual atau teks fiksi Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 SMP, SMA, SMK, dan MA. Selanjutnya, pada pemateri pertama yaitu rekan saya Ria Ardianti. Kepada Ria Ardianti, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi dimulai dari pengertian pengembangan. Menurut Gatot pada tahun 2008 mendefinisikan bahwa pengembangan ini sebagai tindakan menyediakan sesuatu dari tidak tersedia menjadi tersedia atau melakukan perbaikan-perbaikan dari sesuatu yang tersedia menjadi lebih sesuai, lebih tepat guna, dan lebih berdaya guna. Kemudian, pengertian materi ajar. Materi ajar merupakan seperangkat materi atau substansi pelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Depdiknas pada tahun 2008 halaman 3 dan menurut Majid pada tahun 2008 pada bukunya halaman 173 juga menjelaskan bahwa materi ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Materi ajar disusun secara sistematis, ditunjukkan untuk mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Kemudian, pengertian teks fiksi. Teks fiksi ini merupakan cerita rekaan dalam karya sastra. Cerita fiksi ialah pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau rekaan, tidak berdasarkan kenyataan. Nah, proses imajinasi non-ilmiah inilah sangat diperlukan dalam membuat karya fiksi. Kemudian pengertian kurikulum. Kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum pada 2006 atau yang sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Dari pengertian-pengertian tersebut, terdapat jenis-jenis materi ajar, di mana jenis-jenis materi ajar ini terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua adalah aspek aseptif. Nah, aspek kognitif ini terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, sedangkan aspek aseptif ini terdiri dari pemberian respon, penerimaan apresiasi, internalisasi, dan penilaian. Kemudian, prinsip materi ajar. Prinsip materi ajar terbagi menjadi 3. Yang pertama relevansi, yang kedua konsistensi, yang ketiga adalah kecukupan. Relevansi merupakan materi pembelajaran yang relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian konsistensi ini, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 2 macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus mencakup 2 macam. Dan untuk kecukupan ini, itu materi yang diajarkan cukup memadai dalam mendidik peserta didik yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan target kurikulum, yaitu pencapaian keseluruhan SK dan KD.
Baiklah, mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sally Septiani. Terima kasih kepada Ria Ardianti yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang hal yang dipertimbangkan dalam pengembangan materi ajar. Ada 8, yang pertama yaitu potensi peserta didik, kedua relevansi dengan karakteristik daerah, 3 tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, 4 kebermanfaatan bagi peserta didik, 5 struktur keilmuan, 6 aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, 7 relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan, dan yang terakhir ke-8 alokasi waktu. Selanjutnya, pemetaan genre teks Bahasa Indonesia SMA Kurikulum 2013. Genre utamanya yaitu fiksi, genrenya cerita, subgenre naratif yang bertujuan menceritakan kejadian. Jenis teks yang pertama ada teks anekdot yang bertujuan menceritakan berbagai reaksi emosional dalam sebuah cerita, berlaku pada kelas 10. Kompetensi dasar untuk teks anekdot terdapat pada KD 4.5 dan 4.6. Kompetensi inti untuk teks anekdot terdapat pada KI 3.5 dan 3.6. Yang kedua ada teks hikayat yang bertujuan menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita. Terdapat pada kelas 10. Kompetensi dasar untuk teks hikayat terdapat pada KD 4.7 dan 4.6. Kompetensi inti untuk teks hikayat terdapat pada KI 3.7 dan 3.6. Yang ketiga ada teks cerpen yang bertujuan menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita. Teks cerpen ini terdapat pada kelas 11. Kompetensi dasar untuk teks cerpen terdapat pada KD 4.8 dan 4.9. Kompetensi inti untuk teks cerpen terdapat pada KI 3.8 dan 3.9. Yang keempat ada teks drama yang bertujuan menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita. Terdapat pada kelas 11. Kompetensi dasar untuk teks drama terdapat pada KD 4.18 dan 4.19. Kompetensi inti untuk teks drama terdapat pada KI 3.18 dan 3.19. Yang kelima yaitu ada teks cerita sejarah Indonesia yang memiliki tujuan menceritakan peristiwa sejarah. Terdapat pada kelas 12. Kompetensi dasar untuk teks cerita sejarah Indonesia ini terdapat pada KD 4.3 dan 4.4. Sedangkan kompetensi inti untuk teks cerita sejarah Indonesia ini terdapat pada KI 3.3 dan 3.4. Yang keenam ada teks novel yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam cerita, terdapat pada kelas 12. Kompetensi dasar untuk teks novel terdapat pada KD 4.8 dan 4.9. Kompetensi inti untuk teks novel terdapat pada KI 3.8 dan 3.9. Yang selanjutnya, genre cerita, subgenrenya non-naratif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian atau isu. Jenis teks yang pertama ada puisi yang memiliki tujuan mendeskripsikan kejadian atau isu dalam bentuk lirik dan bait. Terdapat pada kelas 10. Kompetensi dasar untuk teks puisi terdapat pada KD 4.16 dan 4.17. Kompetensi inti untuk teks puisi terdapat pada KI 3.16 dan 3.17. Selanjutnya ada pengembangan materi ajar pada teks anekdot kelas 10. Nah, seperti tabel yang telah kami paparkan, yaitu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, urutan kegiatan pembelajaran, dan jenis materi ajar. Bisa teman-teman lihat pada kolomnya yang telah kami paparkan. Teks anekdot memiliki struktur. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah bagian pendahuluan teks anekdot yang memberikan gambaran umum mengenai cerita singkat tersebut. Kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian teks anekdot yang memberikan gambaran mengenai latar belakang alasan cerita singkat tersebut terjadi.
Yang menjadi penyebab utama terjadinya krisis pada bagian ini, cerita mengarah pada krisis, konflik, atau peristiwa utama yang terjadi pada tokoh-tokoh di dalam cerita. Yang ketiga, krisis. Bagian teks anekdot yang menggunakan pokok masalah atau inti masalah dalam cerita singkat tersebut. Pada bagian dalam teks anekdot inilah yang mengandung humor atau kekonyolan yang mengundang tawa pembaca atau pendengar secara singkat tersebut. Selanjutnya ada reaksi. Reaksi adalah bagian teks anekdot yang mengungkapkan penyelesaian masalah dalam cerita teks anekdot. Reaksi ini dapat berupa sikap menertawakan atau mencela. Terakhir, koda. Koda adalah bagian penutup teks anekdot yang dapat berbentuk komentar, persetujuan, ataupun penjelasan dari cerita tersebut. Keberadaan koda dalam teks anekdot merupakan pelajaran, jadi bisa ada atau tidak ada. Slide berikutnya yaitu pengembangan materi ajar pada novel kelas 12. Teman-teman dapat dilihat di sini adanya kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, urutan kegiatan pembelajaran, dan jenis materi ajar. Bisa dilihat di sini bagian-bagian kompetensi intinya, kompetensi dasarnya, indikatornya, dan urutan kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu struktur novel. Seperti anekdot, novel juga memiliki struktur. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan gambaran awal yang merupakan inti dari sebuah cerita. Yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan penjelasan mengenai latar, tempat, dan waktu yang ada dalam sebuah cerita novel. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan beberapa kejadian yang saling berurutan berdasarkan sebab akibat yang terjadinya munculnya peristiwa lainnya. Ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari konflik dalam sebuah cerita novel yang mengarah pada titik tertentu. Yang terakhir, resolusi. Resolusi merupakan bagian yang terdapat solusi untuk memecahkan masalah yang dialami oleh tokoh utama pada novel. Koda merupakan bagian penutup atau akhir dari cerita sebuah novel. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Dan teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.